Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama teman-teman. Ini kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat perbincangan, yaitu tentang banyaknya kadar cabut PSI dibantai habis-habisan. Partai anak muda gak idealis, targetnya cuma jatuhin Anies ya. Jadi ini terkait dengan banyaknya punggawa dari PSI yang keluar ya. Dan memang sayangnya sebenarnya PSI itu bukan partai yang besar-besar amat ya, tetapi karena pergerakannya justru yang tidak memberikan tugasnya secara politik, yaitu ngurusi rakyat, tetapi justru banyak melakukan penyerangan terhadap Anies, maka ini terbilang ya tidak memberikan manfaat yang secara berlebih untuk rakyat. Dan itu terbukti dari banyaknya tokoh-tokohnya yang keluar ya, yaitu Suni Tanuwijaya, yang kemarin juga Michael Sianipar yang juga keluar dengan mengatakan sudah jauh dari cita-cita awal. Ya, ini sesuai yang dilansir oleh Newsworthy. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto mengungkapkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia PSI tidak idealis lantaran mempunyai tujuan untuk menjatuhkan Anies Baswedan. Menurutnya, satu-satunya tujuan dibentuknya PSI adalah untuk membuat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlihat jelek di mata publik. Partai anak muda gak idealis, targetnya cuma jatuhin Anies, ujarnya dikutip Newsworthy dari Twitter Gigin Praginanto Rabu 7 Desember. Hal ini disampaikan Gigin terkait dengan satu persatu kader PSI yang perlahan mundur. Bahkan permasalahan ini juga mendapatkan perhatian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky Gerung menilai bahwa permasalahan yang tengah dialami PSI akan menjadi catatan secara buruk dalam dunia politik tanah air, apalagi sebagai partai anak muda. Partai anak muda yang akhirnya jadi bangkai, ujar Rocky Gerung dilansir dari kanal YouTube pribadinya. PSI dapat memicu anak muda jadi membenci politik karena berakhir dengan buruk dan busuk, padahal merupakan partai politik bagi anak muda. Jadi banyak anak muda yang akhirnya juga benci pada politik karena melihat PSI kok jadi begitu, jelasnya. Seperti diketahui, beberapa kader PSI yang mengundurkan diri adalah Suni Tanuwijaya, Samara Amani, dan yang terbaru Michael Victor Sianipar. Itu ya sobat sekalian. Juga ada berita yang terkait kemarin yang dilansir oleh kompas.com. Mundur dari PSI, Michael Victor Sianipar berlari dukung Anies Baswedan, tanda tanya. Jakarta, kompas.com. Michael Victor Sianipar mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia PSI DKI Jakarta setelah 5 tahun memegang tampuk pimpinan PSI DKI. Ia juga mengundurkan diri dari keanggotaan partai. Setelah Michael mengundurkan diri, beredar isu dia akan beralih mendukung Anies Baswedan. Anies diketahui menghadiri acara Youth 20 atau Y20 yang diselenggarakan oleh Michael pada Februari 2022. Saat ditanya apakah akan mendukung Anies, Michael mengaku akan mendukung calon presiden yang memiliki tiket Pilpres 2024. Ya, saya dukung capres yang mempunyai tiket. Kalau sekarang kan belum pada punya tiket, kata Michael saat dihubungi Senin 5 Desember 2022. Kemudian saat ditanya kemungkinan dirinya mendukung Anies setelah Anies resmi jadi capres, Michael tak menjawab dengan gamblang. Dia mengaku masih fokus pada pengunduran dirinya dari PSI. Saya fokus satu dulu nih, pengunduran diri dulu, tunggu saja, masih panjang saat bergabung dengan partai baru, ujar Michael. Michael mengaku bahwa saat ini dia masih mengurus pengunduran dirinya di internal PSI. Saya harus konsolidasi di dalam. Meskipun sudah kasih tahu teman-teman PSI Jakarta dari kemarin, tapi saya mau pastiin saja. Misalkan pekerjaan rumahnya apa saja, supaya pengganti berikutnya, supaya tim bisa langsung beresin semua, ujar Michael. Ya itu ya sobat sekalian, tentang PSI yang ditinggalkan oleh kadernya satu demi satu, dan ini ada DPW ya, yang terakhir itu Michael Sianipar. Dan memang ya sobat sekalian, satu hal yang menjadi pelajaran tentang partai politik termasuk juga PSI adalah bagaimana idealisme dua partai itu harus tetap dijunjung konsisten ya. Jadi kalau kita melihat partai politik ya, apalagi ini adalah partai anak muda yang semangatnya membara dan juga harusnya bisa melakukan kritik terhadap sesuatu yang tidak baik ya. Nah itu biasanya mengkritik pemerintah ya untuk menjadikan lebih baik ya.
dari segi kebijakan-kebijakan yang tidak mensejahterakan rakyat ataupun tidak populis. Itu yang harusnya dilakukan ya. Justru malah saat ini atau kemarin itu sangat sering sekali ya mengkritik Anies ya, melihat sangat senang melihat Anies itu terlihat buruk di tengah publik ya, mengkritik kebijakannya lah ya, diantaranya misalnya Formula E dan lain sebagainya. Bahkan untuk sekelas DKI Jakarta itu DPP atau Dewan Pimpinan Pusat juga harus turun gitu ya. Jadi ini persoalan ya. Satu sisi partai PSI itu ya, kalau kita melihat posisi sekarang memang partai kecil ya, tidak lolos parliamentary threshold yang harusnya itu sebenarnya bisa dilakukan lolos PT atau parliamentary threshold asal ya mempunyai idealisme untuk membela rakyat ya. Jadi membela rakyat, kemudian mendapatkan dukungan, kemudian benar-benar memperjuangkan rakyat dan juga secara konsisten ya. Nah ini konsisten ini juga penting ya, karena partai itu kadang kita lihat kalau sudah ada boher di belakangnya itu kepentingannya sudah blur atau sudah tidak genuine lagi atau tidak idealis lagi ya. Jadi makanya dengan adanya fenomena kadernya yang keluar satu demi satu ya, kita melihat fenomena yang berbeda ya, dan juga menjadi pertanda ya bahwasanya kemungkinan akal sehat ini juga bermain di dalamnya. Nah kita juga paham bahwasanya satu hal yang bisa mempengaruhi suatu partai politik tentu saja apa tujuan partai politik itu sendiri ya. Jadi ketika tujuan partai politik itu hanya untuk satu kepentingan politik yang tidak sifatnya baik ya, dalam hal ini misalnya kan yang kita ketahui dan dilakukan hanya mengkritik Anies ya. Padahal tujuan partai politik yang bisa memberikan nilai positif bagi tengah-tengah masyarakat adalah memperjuangkan kepentingan rakyat yang sekarang ya perlu diperjuangkan nilai-nilainya ya, hak-haknya gitu ya, kepentingannya yang sekarang sedang surut ya dari segala aspek. Nah itu harus menjadikan pikiran bagi PSI termasuk juga partai-partai baru yang ingin ya berjuang ya untuk mendapatkan simpati publik, yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah ini yang tidak ada dalam PSI ya. Justru partai pemuda yang kita ketahui mempunyai idealisme tinggi ya, justru malah menjadi alat ya, alat untuk melanggengkan kekuasaan atau mengkritik orang di luar istana ya. Jadi ini yang jadi permasalahan. Nah banyak sekali ya hal-hal yang bisa dilakukan oleh PSI ya kalau ingin mendapatkan simpati publik ya. Misalnya untuk terakhir itu tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak populis ya, misalnya kenaikan BBM itu bisa diperjuangkan ya. Kemudian sedikit demi sedikit ya hal-hal yang terkait untuk kebijakan rakyat yang lain, misalnya tentang kebebasan untuk menyampaikan pendapat yang juga sekarang berpengaruh, itu juga bisa diperjuangkan. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya nilai positif yang bisa diperjuangkan oleh partai sekelas PSI yang ingin mendapatkan simpati publik itu dengan mendudukan dulu posisinya kemana, sebagai posisi untuk memperjuangkan rakyat ataupun malah posisi yang tidak menguntungkan PSI sendiri, justru melanggengkan kekuasaan yang ada. Nah ini yang akan menjadi pertanyaan ya, kalaupun nanti sekarang menjadi pendukung pemerintah atau pemerintah Presiden Jokowi. Nah setelah Presiden Jokowi ini lengser ya, apa yang akan dilakukan PSI selanjutnya gitu. Ini akan menjadi pertanyaan, apakah tetap tetap menjadi antitesis pemerintah ya, kemungkinan antitesis pemerintahan Anies misalnya. Nah itu boleh-boleh saja, yang penting kembali lagi tujuan partai politik itu satu ya, mengurusi urusan rakyat dan jangan melulu ya untuk orientasi kekuasaan yang sifatnya negatif. Nah saat ini PSI sudah terlihat masuk angin ya.
kita tidak tahu ya kedepannya bagaimana, karena kecenderungannya sekarang ya hal-hal yang ataupun para penggawanya itu yang sudah keluar otomatis ini akan menggerakkan ya dari segi internal untuk sama-sama berpikir lebih realistis lagi ya. Nah makanya ini kan kita juga harus paham bahwasanya PSI ini harus berubah ya. Nah sekarang ya tujuan supaya bisa bertahan hidup ya di alam sekarang politik, satu hal yang harus bisa menjadikan PSI bisa bertahan adalah bersikap rasional ya. Nah sekarang kalau terus-menerus menjadi agen dari pemerintah, maka kemungkinan besar PSI ya tidak hanya ditinggal oleh para kadernya yang menjadi senior ya, bisa jadi ya tidak mendapatkan apa-apa ya setelahnya atau pada 2024. Karena rasional ya yang diperjuangkan apa ya setelah Presiden Jokowi sudah lengser dan tidak menjabat lagi, dan kemungkinan juga sekarang jika mempertahankan posisinya untuk mengkritik seseorang ini juga bahaya ya. Kenapa? Karena di tengah-tengah masyarakat yang diinginkan sekarang adalah kepentingannya itu diperjuangkan, kepentingan rakyat ya. Meskipun nanti ya tetap mengkritik Anies ya, padahal Anies juga tetap memperjuangkan rakyat ya, kenapa dikritik gitu, itu permasalahannya. Nah makanya satu hal yang perlu ya untuk partai politik adalah bagaimana pertama ya tetap harus memberikan dukungan kepada rakyat ya, karena rakyat ini sekarang lagi mencari ya siapa yang akan menjadi yang memperjuangkan kepentingannya ya. Satu hal ya, kalaupun nanti kedepannya PSI itu bisa bertindak rasional ya, kalaupun nanti kebijakan entah itu siapa yang jadi presiden, entah itu Anies ataupun Ganjar yang kebijakannya berlawanan dengan kepentingan rakyat atau tidak mensejahterakan rakyat, itu harus dibela ya melalui siapa ya, melalui partai politik termasuk PSI yang ingin mendapatkan simpati kepada publik ya. Jadi ini PR pada PSI kedepannya, jika tidak merubah kepada paradigma yang sifatnya rasional ya, idealis, tetapi tetap untuk mempertahankan positioningnya seperti saat ini ya, siap-siap saja ya PSI itu seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung akan menjadi partai muda yang akhirnya akan menjadi bangkai ya. Jadi ini adalah ancaman serius bagi PSI yang terus-menerus ya melakukan aktivitasnya melindungi pemerintah ya, memberikan dukungan pemerintah. Di satu sisi ya dukungan untuk pada antitesis pemerintah yaitu Anies justru yang seharusnya dilakukan oleh partai politik seperti PSI ini justru dijauhi gitu ya. Nah makanya kedepannya kita lihat akan ada ya misalnya satu persatu bahkan akan menjadi kelompok besar yang akan keluar dari PSI mengingat idealisme yang dari partai itu yang sudah tidak dipakai lagi di PSI ya, yaitu apa, idealisme untuk mengurusi rakyat ya, memperjuangkan kepentingan rakyat, yang sekarang ini ya sudah tidak dipakai lagi ataupun jauh dari kata diperjuangkan oleh PSI. Nah makanya satu hal yang harus PR-nya adalah harus merubah citra yang semulanya hanya mengkritik Anies, dan saat ini kan Anies sudah nggak ada ya, kerjanya apa ya. Makanya satu hal ya harus bersikap rasional ya. Rasional seperti apa ya, memperjuangkan kepentingan rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat sekarang yang sedang direpresi ya. Bisa tuh mengambil isu-isu yang yang sekarang lagi kontroversial terkait juga misalnya RKUHP yang saat ini disahkan. Yaitu pasal RKUHP sangat-sangat koersif dalam hal misalnya menyampaikan pendapat yang direpresi, kemudian untuk menyampaikan pendapat dalam demo juga direpresi dengan misalnya kalau tidak ada izin maka akan bisa dibubarkan atau dipidanakan.
dan juga pasal-pasal karet seputar RKUHP yang kemarin memang banyak sekali paradigmanya ya yang lebih cenderung untuk memidanakan daripada fungsi negara yang seharusnya melindungi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.